Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Hani di pelajaran kimia. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Agnes, ketua kelas, silakan untuk pimpin doa. Nanti kita akan membahas satu topik tentang hukum-hukum dasar kimia, Rek. Nah, untuk pertemuan pertama kita hari ini, kita fokuskan pada salah satu hukum dulu, yaitu hukum kekekalan massa. Kita membahas massa zat sebelum bereaksi dengan massa zat setelah reaksi atau produk. Apakah massa zat yang bereaksi dengan massa produk yang dihasilkan itu sama atau beda? Contohnya seperti ketika kamu mau bikin larutan kopi tadi, kira-kira berat atau masanya kopi yang dihasilkan itu sama enggak dengan berat masing-masing bahan yang dicampurkan? Menurut kalian sama atau berbeda? Beda, Bu. Beda. Oke. Ada yang berpendapat lain? Bagus. Bagus. Menurut Bagus, kenapa kok berbeda? Karena kita makan dari air sama gula. Nah, Jadi ya. diaduk jadi berbeda. Oke, itu bingung ya? Kalau gitu kita mulai pembahasan kita. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kalian mampu menganalisis percobaan yang ditayangkan melalui video untuk membuktikan berlakunya hukum kekekalan massa. Yang kedua, setelah kalian mampu memahami konsepnya, kalian bisa menerapkan hukum kekekalan massa dalam perhitungan kimia. Nah, coba sekarang kalian lihat, ini gambar apa? Besi. Siapa yang jawab? Sebutkan nama dulu. Johan. Besi. Yang satu besinya dipakai untuk ayunan ya, Johan ya? Yang satu Ya. besinya dipakai untuk Pagar. Nah, pertanyaan selanjutnya yang bisa jawab, sebutkan nama dulu. Kira-kira keduanya ini kalau kita amati, keduanya kan dicat. Kira-kira kenapa kok besi ini dicat? Apa ya tidak karena ropos Ya, siapa yang jawab? Noval. Supaya nggak keropos. Kira-kira kalau keropos, besinya tambah kuat atau tambah nggak kuat? Aku kuat tuh. sama nggak kuat. Nggak kuat. Nah, sekarang kalau nggak kuat, pertanyaan selanjutnya, kira-kira massa besi sebelum keropos dengan massa besi setelah keropos itu sama atau berbeda? Beda. Beda. Yang jawab siapa ini? Noval lagi. Muhammad Bagus. Berbeda. Lebih berat mana atau lebih ringan mana, Bagus? Besinya. Lebih ringan besi keropos daripada besi yang tidak keropos. Lebih ringan besi yang keropos. Apakah benar demikian? Sekarang kita amati dulu tayangan video ini. Ini bahasa Indonesianya baking soda di dalam balon. Oh ya. Kalau ini bahasa Indonesianya, vinegar itu bahasa Indonesianya cuka. Cukanya ditaruh di dalam Erlenmeyer. Massa sebelum reaksi is ditunjukkan berapa itu. Terus ini ada anak-anak atau siswa mencampurkan antara baking soda dengan vinegar. Apa yang terjadi kita lihat. Balonnya melembung. Air, karbon dioksida, dan sodium asetat is produced, dihasilkan dari reaksi keduanya tadi. Setelah ditimbang, ternyata produknya ini Tetap. hal ini membuktikan bahwa massa sebelum dan setelah reaksi itu bagaimana. Oke. Jika kesimpulan kalian pada soal sebelumnya itu tepat, maka itulah bunyi dari hukum kekekalan massa. Bahwa dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Oke, pertanyaan Bu Hani. Kenapa ini ada istilah sistem tertutup? Karena reaksi yang di video tadi ditutup dengan apa reaksinya? Balon. Nah, ketika reaksi itu ditutup dengan balon, maka tidak akan ada zat yang keluar kan?
Ya. ataupun tidak ada zat baru yang masuk. Nah, Ya. kalau kita bawa lagi ke peristiwa pembakaran kayu tadi sama besi yang berkarat tadi, kenapa kok kayu setelah dibakar itu masanya kok lebih ringan daripada kayu sebelum dibakar? Kira-kira jawabannya apa? Karena ada zat lain yang masuk. Oke, pinter. Siapa namanya yang jawab ini? Novel. Oval. Iya, coba kalau pembakaran itu kayunya kita bakar di Tertutup. ruang tertutup yang tidak memungkinkan ada zat yang keluar. Dan kalau kita timbang itu pasti masanya akan sama dengan sebelum dibakar. Paham ya, Iya. Rek, ya? Paham. Paham. Habis ini kita yang harus kalian kerjakan di masing-masing kelompok adalah kalian buka halaman 7, nanti ada latihan soal 1, ada 2 soal. Ya. Kalian kerjakan dulu dalam Ya. kelompok itu selama 30 menit. Nah, nanti akan Bu Hani minta kalian untuk presentasi. Nah, nanti di situ Ya. kita akan saling menanggapi dan berdiskusi. Barangkali nanti ada jawaban yang berbeda. Nanti kalau sudah paham dan sudah selesai diskusi kita, maka kalian akan saya minta untuk mengerjakan soal evaluasi di halaman 11. Ada pertanyaan, Rek? Tidak. Kalau tidak ada, sekaligus Bu Hani akhiri untuk Zoom kita hari ini. Minggu depan nanti tolong disampaikan ke grup kelas. Minggu depan kita akan belajar hukum yang kedua, hukum perbandingan tetap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta salah satu dari kalian memimpin berdoa. Saya Bu. Siapa? Novel. Oke, silakan Noval. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita akhiri, saya umumkan siswa yang paling aktif di Zoom hari ini adalah Noval. Kamu dapatkan berapa poin ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 poin. Ya, beri tepuk tangan untuk Noval. Oke, silakan kita Makasih, bisa Bu. lanjut kegiatan ke grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 1. Sejumlah besi dibicarakan dengan 3,2 gram belerang menghasilkan 8,8 gram senyawa besi 2 sulfida. Pertanyaan: A. Tuliskan persamaan reaksinya. B. Berapa gram logam besi yang dibicarakan? Persamaan reaksi: massa logam besi ditambah massa belerang sama dengan massa besi sulfida. Massa logam besi ditambah 3,2 gram sama dengan 8,8 gram. Massa logam besi sama dengan 8,8 dikurangi massa belerangnya yaitu 3,2 gram. Massa logam besi berarti 5,6 gram. Oke. Luar biasa Mas Pablo, penjelasannya sangat jelas, percaya diri, lugas,